Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setan akan selalu ada di sekitar kita untuk membujuk umat manusia berbuat dosa dan menuju ke jalan yang sesat. Semua manusia biasanya pasti pernah berbuat dosa. Hal ini tentunya menjadi sebuah kerugian yang luar biasa karena bisa menjauhkan diri kita dari surga. Namun semua itu bisa diperbaiki dengan bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Hal ini pun akan menghapuskan segala dosa yang pernah kita perbuat selama di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun para hambanya yang bertaubat dan beriman kepadanya. Beberapa amalan baik juga bisa kita lakukan untuk menghapuskan dosa kita sedikit demi sedikit. Hal tersebut juga bisa menjadi tabungan pahala untuk kita nantinya. Lalu amalan apa sajakah yang mampu menghapuskan dosa kita di dunia? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini, Masya Allah, 7 amalan ringan penghapus dosa, versi dari Magenta Islam. Berzikir dan membaca istighfar. Tidak akan ada manusia biasa yang luput dari perbuatan dosa. Hal ini sungguh wajar, karena umat manusia adalah tempatnya salah dan juga lupa. Kesalahan tersebut juga dipengaruhi oleh setan yang selalu menggoda diri kita di dunia ini. Memperbanyak membaca istighfar bisa membuat dosa tersebut terhapus sedikit demi sedikit. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Allah telah berkata, "Wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa, kecuali yang aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya kalian aku ampuni, dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka akan mengampuni dosa-dosanya. Maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli seberapa banyak dosanya." Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi. Sungguh luar biasa amalan tersebut, mudah dilakukan dan bisa dilakukan di mana saja, tapi membawa dampak yang luar biasa untuk diri kita. Tentunya dengan dosa yang sudah terhapus, diri kita semakin dekat dengan surga. Selain itu sahabat beriman, berzikir juga bisa menghapuskan dosa kita, seperti yang dijelaskan dalam hadis. Barang siapa yang berkata Subhanallah wa bihamdihi atau Maha Suci Allah dan dengan segala pujian baginya sebanyak 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih lautan. Hadis riwayat Bukhari. Sudahkah kalian melakukan amalan tersebut? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Berwudu. Berwudu merupakan hal yang wajib dilakukan sebelum menjalankan sholat. Jika hal ini tidak dilakukan, akan ada najis yang tertinggal di badan kita dan bisa membuat sholat yang sudah kita lakukan menjadi tidak sah. Tentunya, hal tersebut akan menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Selain untuk syarat sah sholat, berwudu ternyata juga bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya yang terkena air wudu sampai keluar dari ujung jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Tentunya hal ini merupakan keuntungan bagi kita semua, apalagi sebelum menjalankan sholat kita selalu berwudu, otomatis dosa kita akan terhapuskan. Ditambah lagi sholat yang kita jalankan, maka semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Semakin banyak kita melakukan amalan baik, maka semakin enggan pula setan mendekati diri kita. Keimanan yang tertanam di hati dan pikiran kita pun akan semakin kuat dan tidak bisa digoyahkan dengan apapun. Sholat wajib 5 waktu. Sebagai umat muslim yang beriman, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menjalankan sholat wajib 5 waktu. Hal ini merupakan perintah langsung dari Allah Ta'ala kepada para umatnya yang beriman kepadanya. Pahala yang melimpah pun akan kita dapatkan saat menjalankannya. Namun jika kita melalaikannya, dosa besar akan kita terima. Saat kita rajin dalam menjalankan sholat, maka kebaikan akan satu persatu datang kepada diri kita. Diri kita pun akan semakin dekat dengan pintu surga. Hal ini dikarenakan sholat merupakan tiang agama. Jika kita bagus dalam mendirikan sholat, maka ibadah lainnya akan mendapatkan penilaian yang bagus juga dari Allah Ta'ala.
Dosa-dosa yang ada di dalam diri pun akan terhapuskan jika kita rajin dalam menjalankan sholat. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Antara sholat yang 5 waktu, antara Jumat yang 1 dan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang 1 dengan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Bersolawat atas nama Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang patut kita teladani. Semua perilaku dan sifatnya sangatlah baik. Tidak akan ada perbuatan yang ia contohkan membawa kerugian bagi umatnya. Hal ini pun bisa membawa kita menuju surga jika kita terus menjalankan apa yang telah dianjurkan olehnya. Sholawat kepada Nabi selalu dibacakan di berbagai situasi, kondisi, dan kesempatan yang ada, dengan berbagai nada merdu yang menyejukkan hati. Hal tersebut juga bisa menghapuskan dosa yang ada dalam diri kita ini. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang bersolawat atasku 1 solawat, maka niscaya Allah bersolawat atasnya 10 solawat. Dihapuskan darinya 10 dosa dan diangkatkan untuknya 10 tingkatan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 6359. Amalan ini bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Hal ini bisa membawa ketenangan di dalam hati dan pahala yang melimpah. Tentunya kita pun akan semakin dekat untuk menjadi penghuni surga. Mengucapkan amin saat sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mencontohkan umatnya untuk menjalankan sholat berjamaah. Tentunya hal ini merupakan amalan yang membawa banyak sekali pahala untuk diri kita. Bahkan pahalanya lebih banyak daripada kita menjalankan sholat sendiri. Saat menjadi makmum, saat menjalankan sholat berjamaah, kita pastinya akan mendengarkan imam membaca surat Al-Fatihah. Dan setelah selesai, diri kita pun akan mengucapkan amin. Hal ini ternyata bisa menghapuskan dosa sedikit demi sedikit. Seperti dijelaskan dalam hadis, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah amin. Karena barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Semakin rajin kita menjalankan sholat berjamaah, maka semakin banyak juga dosa yang akan terhapuskan, serta semakin banyak juga pahala yang akan kita dapatkan. Memperbanyak sujud. Amalan selanjutnya yang bisa menghapuskan dosa kita adalah memperbanyak sujud kepada Allah Ta'ala. Hal tersebut sahabat beriman bisa dilakukan dengan perbanyak melakukan sholat. Selain sholat wajib, tapi kita juga bisa melakukan banyak sholat sunnah. Hal ini bisa membuat kita mendapatkan banyak pahala yang sangat berguna di akhirat nanti. Selain itu derajat kita pun akan ditinggikan olehnya. Dijelaskan dalam hadis, hendaklah engkau memperbanyak sujud, perbanyak sholat kepada Allah. Karena tidakkah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu perbanyaklah sujud kepada Allah Ta'ala dan perbanyaklah melakukan amalan baik selama diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Karena neraka sungguh sangatlah mengerikan. Sholat Jumat. Seorang laki-laki yang beriman kepada Allah Ta'ala dan bertakwa kepadanya setiap hari Jumat pastinya harus melaksanakan sholat Jumat. Banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan saat melakukan sholat tersebut. Selain itu sahabat beriman, dosa kita pun akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis diterangkan, barang siapa berwudu dengan sempurna kemudian mendatangi masjid untuk sholat Jumat serta menyimak dan memperhatikan khutbah, niscaya diampuni baginya dosa-dosa yang ia lakukan di antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya. Berikut 3 hari lagi sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu jalankanlah segala amalan baik yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tentunya dengan begitu kita juga bisa terhindar dari api neraka. Sahabat beriman, apakah kalian sudah menjalankan amalan tersebut? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.